Artinya gini, orang Muslim itu satu orang soleh meninggal dalam keadaan soleh, ya itu di luar Nabi ya, di luar Nabi. Kalau Nabi kan sudah pastilah. Jadi waliullah, ya orang soleh itu ya termasuk wali Allah. Berarti apa? Masuk surga. Nah, orang biasa, Muslim biasa, ya ini ketika dia meninggal dunia, sebelum meninggal dia bertobat, ya, sebelum meninggal dia sudah bertobat, maka dosa apapun dia itu diampuni. Bertobat itu ada syarat dan rukun. Jadi bukan istighfar saja. Istighfar itu perkara sunnah, amalan sunnah, bukan tobat. Jadi tobat itu syaratnya ya. Satu, menyesal. Ini syaratnya. Rukunnya ya menyesal dulu. Menyesal. Menyesal apa? Dari perbuatan maksiat. Menyesal ini bukan karena terhina, diolok-olok uang, bukan. Tapi memang karena kesadaran sendiri. Paham? Kan ada orang yang sudah ketahuan maksiat terus malu dengan orang-orang terus kemudian dia berbuat baik gitu. Meninggalkan itu, ternyata di luar daerah, di luar kampungnya dia maksiat lagi yang sama. Nah, ini enggak tobat namanya. Nah, orang yang bertobat benar-benar bertobat adalah walaupun dia itu dihina atau tidak, dia tetap menyesal. Karena dia telah berbuat maksiat. Intinya dia menyesal dari perbuatan maksiat. Bukan karena dihina oleh orang, dimaki-maki orang, tidak. Tidak karena itu. Ya. Kemudian apa? Tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Ya. Yang ketiga, memperbaiki. Misalnya nih, ketika orang itu meninggalkan sholat misalnya. Ya, meninggalkan sholat dengan sengaja misalnya. Tapi dia tidak menyepelehkan ya. Nah, maka dia harus mengkodok, memperbaikinya. Berarti dia apa? Bertobat, menyesal, kemudian tidak mengulangi untuk sengaja meninggalkan sholat, lalu dia apa? Memperbaikinya, yaitu apa? Menambal sholatnya. Ya, mulai dari yang dia tinggalkan sampai dia saat masih hidup itu. Tapi ketika dia orang itu meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia meremehkan, berarti tobatnya apa? Masuk Islam dulu. Masuk Islam dengan syahadat dulu. Ya, baru kemudian dia menambal sholatnya. Nah, jadi selama dia kok kafir, ya dia tetap punya kewajiban menambal sholat. Paham maksudnya? Misalnya ada orang Islam, umur 17 tahun misalnya masih Islam, dari kecil Islam sampai umur 20 tahun misalnya. 15 tahun kan berarti mukallaf ya. Ternyata 20 tahun, umur 20 tahun dia itu murtad misalnya, sampai umur 25 baru dia bertobat. Berarti 5 tahun dia meninggalkan sholat. Maka 5 tahun ini dia harus diqodho. Walaupun dia itu sudah kafir. Paham maksudnya? Jadi gitu. Nah, ini namanya taubat. Jadi taubat itu seperti itu. Syaratnya harus menyesal. Rukunnya tadi. Nah, jadi harus begitu. Bukan hanya istighfar astagfirullah. Enggak. Ketika ada orang yang Muslim kemudian dia mencaci Allah misalnya, kan dia sudah kafir. Paham maksudnya? Orang dengan sengaja mencaci Allah, maka hukumnya apa? Kafir, keluar dari agama Islam. Maka bertobatnya bagaimana? Syahadat. Tapi ternyata ketika ada orang itu tidak mau bersyahadat, tidak bersyahadat misalnya, kok hanya istighfar tok, justru istighfarnya itu semakin mencaci Allah. Paham maksudnya? Karena begini, konsepnya begini. Orang keluar dari agama Islam, mencaci Allah misalnya. Ada orang mencaci Allah.
Kan jelas kan, mencaci Allah kan jelas. Mencaci yang saja beginilah, yang paling diterima oleh masyarakat. Orang menginjak Al-Qur'an, kan jelas hukumnya. Dengan sengaja menginjak Al-Qur'an. Hukumnya apa? Kafir. Selama dia itu masih menginjak Al-Qur'an, apakah kemudian masih menginjak itu kemudian dia bersyahadat itu sah syahadatnya? Enggak toh? Berarti apa? Harus apa? Ditinggalkan dulu. Jadi taubat itu begitu. Jadi gini, contoh-contoh gampangnya kalau kalau yang lain-lain contoh kan kayaknya susah ya diterima. Tapi kalau menginjak Al-Qur'an kan jelas kan? Orang menginjak Al-Qur'an, tak misalnya. Misal. Berarti apa hukumnya? Kafir. Keluar dari agama Islam. Tapi selama dia menginjak Al-Qur'an, lalu dia syahadat lagi, apakah syahadatnya diterima? Tidak. Berarti apa? Dia tidak bertobat. Atau misalnya istighfar tok misalnya. Istighfarnya diterima loh? Enggak. Tetap kafir. Semakin dia banyak istighfar berarti apa? Semakin dia mencaci Allah. Karena dia masih menginjak Al-Qur'an. Paham maksudnya? Berarti apa? Tobatnya supaya diterima bagaimana caranya? Satu, menyesal. Menyesal apa? Ya menyesal dari menginjak Al-Qur'an tadi. Benar-benar menyesal perbuatan itu. Kemudian apa? Meninggalkan, dia lepas diri dari perbuatan itu, kemudian Al-Qur'an dibaiki, apa dibakar supaya disucikan, kan sudah diinjak kan sudah kotor kan. Nah, dihilangkan dengan cara dibakar supaya hilang jejak apa namanya? Kemuliaannya, memuliakan dengan ya, contoh misalnya kayak kita menemukan Al-Qur'an di jalan yang kotor kan. Supaya kita memuliakan Al-Qur'an dengan cara diambil kemudian disimpan atau kita bakar di tempat yang suci. Paham maksudnya? Nah, ketika orang itu sudah meninggalkan perbuatan menginjak Al-Qur'an tadi dan memuliakan Al-Qur'an tadi, baru orang itu harus bersyahadat kembali. Nah, ini diterima. Syahadat kembali diterima, baru istighfar. Kalau misalnya belum bersyahadat, tapi dia sudah meninggalkan perbuatan itu, tapi hanya istighfar tak diterima enggak? Tidak. Paham maksudnya? Nah, jadi lebih masuk akal kan gitu kan. Jadi gitu. Nah, jadi gitu. Jadi kita orang muslim meninggal dunia bertobat, maka dia diampuni oleh Allah, langsung masuk surga tanpa adab. Walaupun dosanya yang bisa diampuni ya, bukan dosa kafir tidak, tapi yang bisa diampuni, contoh berzina, membunuh dan dosa-dosa besar lainnya. Paham maksudnya?